Mentari pagi baru saja bersandar pada langit. Cuaca cerah mengisi energi kami. Dari sinilah tim Pagar Nusa mulai melakukan perjalanan menuju kota Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Mencoba menyusun kembali penggalan kisah salah satu kader Pagar Nusa, almarhum Sutrisno. Jadi saya mendapatkan laporan dari teman-teman Pagar Nusa di pusat bahwa ada jenazah seorang kader Pagar Nusa yang belum terurus dengan baik, belum diketahui keluarganya siapa, dari mana, dan lain sebagainya. Kemudian saya memerintahkan kepada seluruh personil yang ada, mulai dari Waketum Pak Edi Junaidi, kemudian ada Pendekar Pagar Nusa dari Lampung Mas Radit, kemudian teman-teman yang lain juga. Kemudian saya berkoordinasi dengan NU Care Lazisnu, dan ternyata dengan sigap Lazisnu segera menyiapkan ambulans untuk mengantarkan jenazah saudara Sutrisno ini sampai di kampung halaman. Dan saya mendapatkan laporan juga ucapan terima kasih dari keluarga almarhum. Bahkan kata-katanya begini, almarhum ini sudah bertahun-tahun tidak pulang karena tidak punya biaya untuk kembali ke kampung halamannya. Namun alhamdulillah ketika dia meninggal, dia dimudahkan oleh Allah untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa barang siapa yang mengurusi Nahdlatul Ulama maka akan dianggap sebagai santri beliau, dan beliau akan mendoakan seluruh santrinya supaya husnul khotimah, baik dia sendiri maupun keluarganya. Juga dawuh dari Kiai Ridwan Abdullah yang menyatakan bahwa kalau mengurusi NU itu pasti akan dicukupi. Kalau saya masih hidup silahkan komplain ke saya, dan kalau saya sudah meninggal silahkan komplain di batu nisan saya. Ini dawuhnya Kiai Ridwan Abdullah. Dan dari dawuh dua masyayikh ini terbukti betul pada kasus ini bahwa jenazah saudara Sutrisno ini betul-betul dimudahkan ketika pulang ke kampung halaman. Banyak tangan-tangan yang bergerak, baik dari pimpinan pusat Pagar Nusa, kemudian dari NU Care Lazisnu, bahkan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abuya Kiai Haji Said Akil Sirot. Bahkan beliau berkenan mengangkat dua putri almarhum ini untuk menjadi anak asuh beliau dan disekolahkan, dipesantrenkan di Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqofah yang ada di Ciganjur. Mendung masih menyelimuti minggu pagi di Desa Mulyo Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Matahari masih malu-malu untuk muncul ke permukaan. Bagi sebagian orang, menutupi tubuh dengan selimut masih menjadi pilihan yang nyaman. Namun suasana ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk berlatih pencaksilat. Ya, mereka adalah Pagar Nusa. Disinilah tempat almarhum Sutrisno belajar dan mengajar pencaksilat Pagar Nusa di Tulang Bawang, Lampung. Tempat di mana almarhum mendedikasikan hidupnya untuk Pagar Nusa. Yang saya ketahui tentang sosok Ikhwan Sutrisno almarhum fillahu warhamu wa afi'afu anhu, itu beliau adalah sosok yang mempunyai semangat di organisasi. Ya, beliau saya ketahui adalah sosok yang mempunyai semangat tinggi di organisasi Pagar Nusa. Walaupun secara ekonomi ya kurang memadai, di tengah-tengah ekonomi yang kurang, beliau menunjukkan sikap konsistennya di Pagar Nusa. Dan beliau juga adalah seorang sosok yang agamis di masyarakat juga termasuk ditokohkan. Jadi
dalam bidang keagamaan. Beliau juga berbaur dengan masyarakat tokoh agama yang lain, yaitu mengelola TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Abdul Wahid bin Zaid berkata, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah akan membuka untuknya hal yang sebelumnya dia tidak tahu. Almarhum Sutrisno mencoba mengadu nasib ke Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Anton. Hidup sendiri dan jauh dari keluarga tidak membuatnya berubah. Hingga akhir hayatnya, para sahabat dan kerabat mengenang sosok almarhum sebagai orang baik. Pada malam hari, tengah malam, ada yang menginformasikan saya melalui via telepon, Saudara Ali Maki. Beliau adalah salah satu pengurus Pagar Nusa Pusat yang kemudian memberi informasi bahwa ada salah satu pendekar Pagar Nusa, anggota Pagar Nusa dari Lampung itu meninggal. Cuma keluarganya tidak ada yang tahu. Nah, kemudian pagi saya punya inisiatif ke Polsek Kebonjeruk. Polisi tidak mengidentifikasi nama Sutrisno, adapun yang semalam adalah Anton. Nah, saya dapat tahu nama Sutrisno itu dari Pak RT ketika Pak RT melihat sendiri tentang sertifikat Pagar Nusa Lampung yang menyatakan bahwa Sutrisno itu adalah Anton. Baru saya yakin bahwa Anton itu adalah Sutrisno. Hal-hal yang berhubungan dengan NU Care, kepemilikan kendaraan, kemudian supporting, pembiayaan, kita support semuanya karena bagian dari kita untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat NU. Apalagi beliau adalah pengabdi di Pagar Nusa yang merupakan bagian terdepan, garda terdepan NU dalam mengawal para kiai. Di rumah inilah almarhum dibesarkan dan meninggalkan banyak kenangan bagi orang tua, adik, dan kedua putrinya. Rasa kehilangan serta rindu yang mendalam hanya bisa disampaikan kedua putrinya lewat doa. Di depan pusara sang ayah, air mata pun menjadi saksi di tengah kebisuan mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh atau solehah yang mendoakannya. Mas Sutris almarhum ini dia adalah orang yang ulet, semangat yang tinggi, dan dia itu orangnya baik, pendiam, gak mau terang-terangan sama teman, namun dia itu sama teman ya tetap baik, tapi ya tidak terbuka gitu. Dia itu orangnya peduli sama teman juga. Dia juga di posisi itu adalah mencolok, dia adalah pelatih yang sangat tanggung jawab kepada siswa, dengan teman, saling membantu, bahu-membahu kami bertiga. Sosok Sutrisno mengatakan, meskipun keadaan kita sangat minim, karena niat kita lillahi ta'ala, benar-benar berjuang di jalan Allah. Dia berkata, terus kita giat perjuangkan Pagar Nusa, karena yakin Allah itu tidak tidur, dan apa yang kita butuhkan suatu saat pasti dicukupi oleh Allah. Dia berkata begitu. Dia selalu mensupport kami, ayo terus giat memperjuangkan Pagar Nusa, dan selalu ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Terima kasih kepada PBNU dan pengurusan Pagar Nusa Pusat yang telah memberi bantuan kepada keluarga almarhum. Harapan saya semoga bermanfaat apa yang diberikan oleh PBNU dan Pagar Nusa Pusat. Semoga bantuan ini bermanfaat
bagi kedua anak almarhum. Semoga kedua anak dari almarhum Sutrisno menjadi anak yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, agama, dan terutama keluarga. Masya Allah, sungguh almarhum adalah orang yang baik. Semoga amal kebaikan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepenggal kisah almarhum Sutrisno tentunya tidak lepas dari bantuan serta kepedulian PBNU dan Pagar Nusa. Perjalanan panjang dengan segala rintangan dapat dilalui dengan mudah berkat dukungan dan doa para pengurus PBNU dan Pagar Nusa. Selamat jalan Sutrisno, pengabdianmu kepada dunia kini telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama yang digagas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 berdasarkan aspirasi yang muncul dari para ulama, para kiai pemangku pesantren yang meminta kepada Mbah Hasyim Asy'ari agar membentuk wadah aktivitas Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama ada beberapa badan otonom. Pencak silat Nahdlatul Ulama diberi nama Pagar Nusa, didirikan oleh Gus Maksum Jauhari Lirboyo Kediri. Alhamdulillah, dengan Pagar Nusa ini NU semakin kuat, semakin mendapatkan amunisi benteng yang kokoh karena kader-kader Pagar Nusa mempunyai tekad mengabdi kepada Nahdlatul Ulama tanpa batas. Pengabdian yang tanpa pamrih dan tanpa batas. Apapun risikonya, Pagar Nusa selalu siap mengawal para ulama, mengawal negara, mengawal bangsa, berangkat dari prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara aktivis Pagar Nusa ada seorang bernama Sutrisno. Dia menghabiskan hidupnya aktif di dalam Pagar Nusa. Kemudian Allah menghendaki memanggilnya dalam keadaan sendirian. Sudah 2 hari jenazahnya tidak ada yang mengenal, kecuali setelah ada yang melihat dia punya sertifikat Pagar Nusa. Maka ada seorang yang kontak komunikasi dengan pengurus Pagar Nusa, segera jenazah diurus dan alhamdulillah selesai, dia bawa ke daerah aslinya yaitu Lampung dengan semua ditanggung oleh Lazisnu atau NU Care. Dia meninggalkan 2 anak yang sudah saatnya harus belajar sekolah. Alhamdulillah 2 anak tersebut sudah belajar di pesantren saya At-Thaqafah di Ciganjur. Alhamdulillah saya lihat perkembangan 2 anak ini juga cerdas, disiplin, taat aturan, bisa menjadi anak masa depan yang mempunyai masa depan yang cerah. Insya Allah akan melanjutkan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama sampai kapanpun dan dimanapun berdua ini berada. Alhamdulillah NU Care, Lazisnu juga memberi santunan kepada 2 anak ini karena mengingat jasanya almarhum yang sangat-sangat mencurahkan dedikasinya, loyalitasnya terhadap Pagar Nusa. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah amal ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, jujur aja Putri kangen banget sama Bapak. Putri pengen meluk Bapak. Udah lama Putri gak pernah ketemu Bapak. Putri kangen banget sama Bapak. Sejak Putri di pondok, Bapak gak pernah jenguk di sana. Putri selalu kangen sama Bapak. Setiap Bapak suruh ke pondok, Bapak bilangnya gak punya uang. Bapak bilangnya bentar lagi ke sana.
Tapi kenapa bapak pulang udah nggak ada? Bapak yang tenang di sana ya. Bapak yang tenang di sana, semoga diterima amal baiknya. Putri janji Putri akan menjadi orang yang sukses supaya Bapak bisa bahagia di sana. Bapak, berkat Bapak juga, berkat doanya Bapak, berkat doanya semua. Putri sekarang mau lanjutin sekolah di Jakarta sama adik. Semoga kita sekolah di sana, kita bisa menjadi orang yang berguna, yang sukses, biar Bapak bangga di sana. Semoga Bapak di sana diterima. Cakrawala terhujan lara, meneteskan air mata. Sang guru telah berpulang menghadap sang pencipta, meninggalkan samudra hikmah, menebarkan benih makna. Pelita ilmu telah sampai masanya.